الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki 1 bulan, hampir memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang masih pertengahan bulan Zulqa'dah. Tapi jamaah sekalian, pada saat ini sebagian saudara muslim kita di berbagai penjuru dunia sudah mulai berdatangan ke kota suci Mekah maupun Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Jemaah sekalian, haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, baik mampu secara finansial, maupun perjalanan yang mendukung untuk menuju ke tanah suci tersebut, yaitu perjalanan yang aman, yang memungkinkan para tamu Allah ini sampai ke tempat tujuannya, yakni kota suci Mekah maupun Madinah sebagai pusat dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu menunaikan perjalanan ke sana. Jamaah sekalian, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju tanah suci. Haji adalah proses transformasi yang menyentuh dimensi spiritual, yang menyentuh
dimensi moral maupun sosial kemanusiaan. Setiap rangkaian ritual mengandung makna filosofis yang mendalam. Yang pertama, ihram. Saat seorang muslim mengenakan pakaian ihram, ia meninggalkan identitas duniawinya. Tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada perbedaan jabatan, bawahan maupun atasan. Tidak ada perbedaan si kaya maupun si miskin. Semua setara di hadapan Allah. Ini mengajarkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif etika Islam, ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang inklusif, masyarakat yang terbuka dan mau merangkul, yang menghargai orang lain tanpa memandang perbedaan latar belakang suku maupun bangsa, dan juga membentuk masyarakat yang bebas diskriminasi. Yang kedua, jamaah sekalian, dari pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah, gerakan melingkar ini mencerminkan orientasi hidup yang terpusat hanya kepada Allah. Manusia diarahkan untuk menata ulang tujuan hidupnya. Dalam kajian spiritual ini menunjukkan bahwa kehidupan harus memiliki pusat nilai yang tetap, yakni tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nilai-nilai tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mudah kehilangan arah. Yang ketiga, jamaah sekalian, pelaksanaan sa'i antara Safa dan Marwah. Ritual ini mengingatkan pada perjuangan Siti Hajar mencari air untuk bayinya Ismail. Sa'i mengajarkan pentingnya usaha maksimal. Islam tidak mengajarkan fatalisme. Doa harus disertai ikhtiar. Dalam konteks sosial ini menegaskan bahwa kemajuan umat membutuhkan kerja keras dan ketekunan. Yang keempat, wukuf di Arafah. Ini adalah puncak ibadah haji. Semua jamaah berhenti, berdiam, berdoa. Maka secara filosofis, wukuf ini menggambarkan kondisi manusia di padang mahsyar. Ini mendorong kepada refleksi diri. Evaluasi moral menjadi inti dari ibadah wukuf ini. Tanpa refleksi, ibadah haji akan kehilangan makna transformasional. Akan kurang memiliki kekuatan untuk berubah secara mendasar. Perubahan yang bukan hanya kepada perubahan atau perbaikan kecil, tapi adalah perubahan atau perbaikan yang mendasar. Jamaah sekalian, yang kelima adalah melempar jumrah. Melempar jumrah ini adalah ritual melambangkan perlawanan terhadap godaan syaitan. Ini bukan sekedar simbol, tetapi komitmen untuk melawan dorongan negatif dalam diri. Dalam psikologi moral, ini berkaitan dengan pengendalian diri dan integritas kita. Ma'asyiral muslimin, jika haji dipahami secara mendalam, maka ia bukan hanya ritual tahunan, tetapi adalah model untuk pembentukan karakter.
Haji mengajarkan disiplin, kesabaran, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, haji yang mabrur bukan hanya dilihat dari kesempurnaan ritual, tetapi juga ada perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan ibadah hajinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi jamaah sekalian, haji mencerminkan persatuan umat Islam. Jutaan muslim dari berbagai negara berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan, bukan memecah belah. Haji juga melatih kesabaran dan pengendalian diri. Dalam pelaksanaan haji terdapat berbagai ujian seperti kelelahan, cuaca yang ekstrim, yang panas, namun sangat panas, yang bisa jadi dingin, tapi dingin yang sangat dingin. Belum lagi kepadatan jamaah, baik di Masjidil Haram, di Madinah, di Mina, maupun di tempat-tempat lainnya, yang semua itu menjadi sarana pembinaan mental dan spiritual orang yang berhaji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Hurairah, kata Rasulullah, qala man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayawma waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji tanpa berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali dari hajinya itu seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini menegaskan bahwa haji yang mabrur memberikan pengampunan dosa bagi yang melaksanakannya. Jamaah sekalian, oleh karena itu, bagi yang telah menunaikan ibadah haji, agar kiranya memperbanyak syukur dan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas imannya kepada Allah dengan berharap bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk mampu mengamalkan pula nilai-nilai spiritual haji dalam kesehariannya. Sekalipun sudah sekian lama, sudah sekian tahun ibadah haji dia laksanakan, dia tunaikan. Dan bagi saudara-saudara yang belum Allah beri kesempatan berhaji, maka hendaknya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, memperbaiki niat, memperbanyak amal soleh, dan mengelola rizki dengan baik sebagai bentuk kesungguhan kita untuk memenuhi panggilan Allah tersebut ke tanah suci. Semoga saudara-saudara muslim kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran baik berangkat maupun pulangnya, dan semoga mereka semua memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.